Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifullah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang sempat hadir. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasura. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Mahira selaku moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kami akan membahas materi mengenai ejaan yang disempurnakan. Tentunya saya ditemani oleh teman kelompok saya, ada Nurul Syafika yang akan membahas mengenai ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada Alwi dan Anugrah yang akan membahas mengenai penggunaan huruf. Selanjutnya ada Wisnu dan Muhaimin yang akan membahas mengenai penulisan huruf. Dan yang terakhir ada Abdul Rauf, Aisyah, dan Nadia yang akan membahas materi mengenai penulisan tanda baca. Nah, untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada para presentator untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, ejaan yang disempurnakan digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, dia pergi ke pasar. Huruf pertama, nama diri. Contoh, Rina, Jakarta, Gunung Merapi. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama. Contohnya seperti Sultan Agung Nabi Muhammad. Huruf pertama pada nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh Indonesia, Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Kata pertama, setiap petikan langsung. Contohnya, dia berkata, besok kita akan berangkat. Singkatan nama orang, gelar, pangkat, atau jabatan. Contoh, TN, Tuan, Prof, Profesor, DR, Doktor. Yang kedua itu penggunaan huruf miring. Penulisan judul buku, nama surat kabar, atau majalah dalam kalimat. Contohnya, saya akan membaca buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang kedua itu menandai kata atau ungkapan asing yang belum diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya, dia bekerja sebagai marketing manager di perusahaan itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Nomor 3, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menekankan bagian penting dalam teks, misalnya judul atau subjudul. Nomor 4, huruf vokal dan konsonan. 1. Huruf vokal A, I, U, E, O, dan huruf konsonan B, C, dan D digunakan sesuai fenom bahasa Indonesia. 2. Kombinasi huruf seperti nya, nga, saya digunakan untuk melambangkan bunyi tertentu. Nomor 5, penggunaan huruf C, J, dan Q. Huruf C digunakan untuk bunyi T seperti pada kata cinta. Huruf J untuk bunyi D3 seperti pada kata jalan. Huruf Q hanya digunakan pada kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan biasanya
dipertahankan dalam konteks dan formal atau sesuai aturan baku. Perkenalkan, nama saya Wisnu Firmansyah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan huruf. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam beberapa konteks tertentu untuk memperjelas makna. Berikut aturan penggunaan huruf kapital. Huruf pertama dalam kalimat, contoh, hari ini kita akan pergi ke pantai. Huruf pertama nama diri. Digunakan pada nama orang, tempat, dan institusi. Contoh, Andi, Jakarta, Universitas Gadjah Mada. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama. Jika gelar ini berdiri sendiri tanpa nama, tidak perlu kapital. Contoh, Presiden Soekarno, Sultan Hasanuddin. Huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, Indonesia, Jawa, bahasa Sunda. Kata pertama dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, ayo belajar dengan giat. Singkatan nama orang, gelar, pangkat, atau jabatan. Contoh, SDR, saudara, DR, doktor, TN, tuan. Judul buku, film, dan karya seni lainnya. Semua kata dalam judul diawali huruf kapital, kecuali kata tugas, misalnya dan, di, ke. Contoh, Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara. 2. Penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menandai hal-hal tertentu dalam teks, antara lain menuliskan judul buku, majalah, atau surat kabar dalam kalimat. Contoh, saya mau membaca buku Negeri 5 Menara. Menandai kata atau ungkapan asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, dia bekerja sebagai marketing manager di perusahaan itu. Sekian dari materi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 penggunaan huruf tebal. Huruf tebal sering digunakan untuk menekankan bagian penting dalam teks tertulis atau untuk judul dan subjudul. Dalam penulisan formal seperti dokumen resmi atau karya ilmiah, penggunaan diatur sebagai berikut. Judul bab atau subbab biasanya ditulis tebal dan kadang digaris bawahi. Istilah khusus yang pertama kali diperkenalkan dalam teks, contohnya istilah biomassa, merujuk pada sumber energi yang diperoleh dari bahan organik. 4. Penulisan huruf vokal dan konsonan. EYD juga mengatur penulisan huruf vokal dan konsonan dengan kaidah yang mengikuti pelafalan bahasa Indonesia. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, O. Penggunaannya mengacu pada kata-kata dasar maupun turunan yang tidak mengalami perubahan bentuk vokal. Huruf konsonan meliputi huruf B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Penulisan kata yang mengandung huruf konsonan mengikuti aturan yang sudah disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku. Di bahasa Indonesia misalnya, kata jaket dan waktu. Kombinasi konsonan sepertinya saya dan kombinasi konsonan ini umum dipakai untuk menyatakan bunyi tertentu dalam bahasa Indonesia. Nya untuk bunyi pada kata nyanyi, NG untuk bunyi pada kata langit, SY untuk bunyi pada kata syarat, KH bunyi pada kata akhir. 5. Penulisan huruf C, J, dan Q. Huruf C digunakan untuk bunyi T seperti pada kata cinta. Huruf J digunakan untuk bunyi D3 seperti pada kata jalan. Huruf Q hanya digunakan pada kata serapan dari bahasa asing yang belum diadaptasi. Dengan mengikuti aturan-aturan tersebut, penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rauf.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang penulisan tanda baca. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau melihat yang namanya tanda baca. Tanda baca itu seperti titik, koma, titik dua, dan yang lain-lain. Tanda baca itu seperti bumbu masakan yang ada di dapur rumah kita. Tidak bikin kenyang, tapi membuat tulisan kita menjadi enak untuk dibaca. Nah, di sini saya akan membahas tentang penggunaan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik itu sering digunakan dalam akhir kalimat. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat sendiri di layar teman-teman. Contohnya itu, saya suka membaca buku. Nah, di akhir kalimat itu terdapat tanda baca titik. Contoh kedua, menyatakan singkatan dari gelar, pangkat, atau sapaan. Nah, mungkin saya berikan contoh seperti dosen pengampu kita bahasa Indonesia, yaitu Bapak Saifullah SPD MPD. Nah, di bagian gelar itu terdapat penggunaan tanda baca titik. Yang ketiga, penulisan angka desimal. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat yang namanya angka desimal, misalnya 3,5. Mungkin secara bacaan kita membacanya 3,5, tapi tanda baca yang digunakan adalah tanda baca titik. Selanjutnya kita ke penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma juga sering digunakan dalam kalimat. Yang pertama, memisahkan. Tanda koma sering digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian atau daftar. Contohnya, saya membeli apel, jeruk, dan anggur. Nah, teman-teman, tanda koma itu seperti jeda digunakan untuk seperti jeda gitu. Nah, selanjutnya contoh kedua, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, jika hujan berhenti, tanda koma. Jika hujan berhenti, kita akan berangkat. Nah, di situ mungkin teman-teman lihat di layar teman-teman terdapat penggunaan tanda koma. Yang ketiga, memisahkan kata seruan, sapaan, atau kata panggilan dari kalimat. Contohnya, wah, indah sekali pemandangan ini. Yang keempat, menandai nama kota yang ditulis sebelum tanggal pada surat. Contohnya, Jakarta, 1 Januari 2023 atau 2024. Yang ketiga, penggunaan tanda titik dua. Nah, tanda titik dua digunakan untuk menjelaskan atau merincikan pernyataan yang mendahulinya. Contohnya, hobi saya adalah sebagai berikut: membaca, menulis, dan melukis. Yang kedua, sebelum kutipan langsung dalam kalimat. Contohnya, ayah berkata, kamu harus rajin belajar. Yang ketiga, pada salam pembuka dalam surat resmi. Contohnya, kepada yang terhormat Direktur PT Sejahtera. Baik, untuk penggunaan tanda baca lainnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kita atau rekan-rekan kami dari kelompok 2. Saya Abdul Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan paparan tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca yang keempat adalah tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat yang panjang dan kompleks. Contohnya, dia menyukai beragam hobi, membaca terutama novel klasik, menulis baik artikel maupun cerpen, dan memasak terutama hidangan tradisional. Fungsi yang kedua yaitu memisahkan kalimat setara yang tidak dihubungkan oleh kata penghubung. Contoh, dia membaca buku, temannya bermain musik. Tanda baca selanjutnya atau tanda baca kelima adalah tanda hubung. Teman-teman perlu tahu bahwa tanda hubung ini digunakan untuk menyambung kata ulang. Contoh, anak-anak, rumah-rumah. Fungsi yang kedua yaitu menyambung kata yang terpotong pada akhir baris. Dan fungsi yang ketiga, menghubungkan gabungan kata yang bermakna khusus. Contohnya, ibu bapak, rumah sakit. Tanda baca yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk
menyisipkan keterangan tambahan yang memperjelas kalimat. Contoh, Rina, teman baik saya, sangat suka membaca novel. Fungsi yang kedua yaitu menandai batasan waktu, jumlah, atau tempat. Contoh, tahun ajaran 2022-2023. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda petik. Teman-teman, tanda petik ini digunakan untuk pertama, mengapit kutipan langsung. Contoh, dia berkata, besok kita akan pergi. Fungsi yang kedua yaitu menandai judul artikel, puisi, atau bab dalam buku. Contoh, saya suka membaca cerita Timun Mas. Sekian paparan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda tanya, tanda seru, dan tanda elipsis. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna atau arti kata. Contoh, kata daftar berarti susunan nama. Daftar diambil oleh tanda petik tunggal. Menandai petikan dalam petikan. Kata mereka, ayo kita pulang sekarang, cerita ibu. Ayo kita pulang sekarang diambil oleh tanda petik tunggal. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan tambahan. Contoh, mengapit singkatan atau akronim yang pertama kali disebutkan. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. PBB diapit oleh tanda kurung. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, seruan, atau ungkapan emosi yang kuat. Contoh, lari. Tanda seru. Cepat. Tanda seru. Tanda elipsis. Tanda elipsis menunjukkan kalimat terputus atau tidak selesai. Contoh, jika saja dia mau mendengarkan. Tanda elipsis menandai kelanjutan dari suatu daftar. Contoh, saya menyukai sebuah buah, apel, pisang, anggur. Tanda elipsis. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dan penulisan huruf, ejaan yang disempurnakan mengatur penggunaan huruf kapital, miring, dan tebal untuk memperjelas makna dalam teks, serta menyusun aturan kombinasi dan konsonan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam penulisan tanda baca, ejaan yang disempurnakan juga memberikan panduan mengenai tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya untuk membantu kalimat yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami. Dan dalam ejaan yang disempurnakan juga membantu menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam penulisan bahasa Indonesia agar lebih efektif dan komunikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.